Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Prayoga, merupakan salah satu perwakilan dari SMA Fuldaya Al Muhajirin Kampus 2. Saya di sini akan menyatakan argumen saya mengenai mosi yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan di negara kepulauan agraris dan maritim harus tetap memiliki mata pelajaran dan materi pengajaran yang sama di setiap daerahnya. Kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara etimologis, kurikulum adalah rencana pelajaran. Kita akan memperdalam kepada pasal 36 ayat 3 bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, iman dan takwa, dan yang kedua, peningkatan akhlak mulia, yang ketiga, potensi kecerdasan dan minat peserta didik, dan yang keempat, keragaman potensi dan lingkungan. Nah, kita akan menjabarkan di poin keempat, keragaman potensi dan lingkungan. Negara kita pun disebut negara agraris dan maritim. Itu pun menjadi tolak ukur bahwasannya setiap daerah memiliki keragaman yang berbeda-beda, seperti contoh yaitu bahasa. Apakah sistem kurikulum kita harus disamakan? Tentu saja tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi sebagai contoh bahasa, kita tidak dapat menyamaratakan bahasa, dan juga di Indonesia ini setiap kurikulum akan berkenalan terhadap kondisi. Ya, seperti bahasa tersendiri, kita pun memiliki dari Jawa Barat memiliki yaitu bahasa daerahnya bahasa Sunda, dan Jawa memiliki bahasa Jawa. Kita tidak dapat menyamaratakan bahwasanya di Jawa harus memakai bahasa Sunda dan di Jawa Barat harus memakai bahasa Jawa. Itu tidak sangat mungkin untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kurikulum. Nah, di Indonesia ini setiap kurikulum akan bergantung terhadap kondisi. Sebagai contoh, pada masa sekarang ini Kemendikbud dan Kemag membuat kurikulum darurat karena sekarang terjangkit atau sangat viral sekali dengan namanya virus COVID-19 yang dapat mudah menyerang kepada manusia. Jadi, pembelajaran pada masa pembelajaran jarak jauh, materi-materi belajar yang penting saja atau diperingkas karena kebanyakan murid tidak bisa memahami materi yang sangat sulit ketika pembelajaran jarak jauh. Tetapi kurikulum pembelajaran jarak jauh atau misalkan kurikulum darurat tersebut akan hanya diterapkan di daerah rawan yang terkena COVID-19 dan tidak akan memungkinkan terkena penyakit tersebut, dan kita harus mengetahui prasarana di sekolah itu berbeda. Jadi tidak mungkin untuk disamaratakan. Ekonomi setiap keluarga pun tidak dapat disamaratakan karena kita mengetahui bahwa daerah pelosok belum tentu mempunyai gadget. Jadi belum bisa dikatakan layak untuk mengikuti kurikulum darurat. Nah, jika kita ingin menyamaratakan kurikulum dan sistem pendidikan Indonesia, pemerintah harus lebih memperhatikan warga negaranya sendiri dan juga seluruh warga negara walaupun yang ada di pelosok. Jika peradaan sarana pun belum disamaratakan, maka kurikulum pun tidak akan pernah bisa disamaratakan. Karena kita harus mengetahui bahwasanya setiap daerah pun memiliki keterbedaan tersendiri dan juga mereka pun memiliki peradaan sarana yang berbeda. Jadi kita tidak mungkin untuk menyamaratakan secara pembelajaran tersebut. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.